Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Insyaallah sore menjelang buka bagi yang melaksanakan saum sunnah, dan bagi hadirin dan hadirat yang hadir pada sore ini, ada fenomena yang akhir-akhir ini membuat kita harus bicara, membuat kita harus menanggapi dan merespon. Padahal sesungguhnya fenomena ini fenomena klasik dan fenomena basi. Sesungguhnya penyimpangan di dalam kehidupan manusia itu sejalan dengan kelurusan di dalam hidup ini. Jadi di mana ada kehidupan yang lurus, maka otomatis ada kehidupan yang menyimpang. Di mana ada kehidupan yang normal, maka otomatis ada kehidupan yang abnormal. Itu sudah menjadi sunnatullah. Peristiwa baik dan buruk, dampak dan implikasi dari kebaikan juga Allah perlihatkan sedemikian. Dampak dari keburukan juga Allah perlihatkan sedemikian. Sehingga sesungguhnya apa yang terjadi saat ini adalah pengulangan yang kalau bahasa sekarang tinggal dikopas, ada jawabannya. Tetapi tampaknya tidak semudah itu, karena ada kampanye. Tentu yang namanya kampanye dilakukan secara sadar untuk tujuan sistemik. Dalam konteks kemungkaran, dalam konteks penyimpangan, jelas tujuannya adalah destruction, penghancuran. Di mana mungkin di muka bumi ini ada manusia-manusia yang tidak menginginkan dunia ini damai. Andai kata syahwatnya dikendalikan, maka insya Allah penyimpangan pun akan bisa dikendalikan. Maka dengan sendirinya siklus kehidupan kembali normal sebagaimana yang Allah inginkan tentu atas kehidupan kita. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, Majelis Ulama Indonesia juga ikut bicara tentang fenomena yang gencar hari ini disuguhkan ke khalayak, yaitu tentang LGBT. Kementerian Agama juga ikut bicara tentang LGBT. Para pakar psikologi juga ikut bicara tentang LGBT. Akhirnya Ustadz juga bicara tentang LGBT. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa LGBT ini adalah bukan barang baru ya, barang basi sebenarnya. Dan tentu akhirnya mengingatkan kita kepada sebuah peristiwa penghancuran. Dihancurkan bukan saja manusianya, tetapi seluruh makhluk yang ada di muka bumi, di wilayah di mana terjadi penyimpangan seksual, termasuk barangkali di sana ada binatang-binatang, ada
makhluk-makhluk yang lain yang sesungguhnya mereka tidak boleh harusnya menanggung akibat dari kemurkaan Allah atas perbuatan manusia yang disebut di dalam Al-Quran dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Maka gai itu dalam bahasa Arabnya adalah lutiyun, menyadarkan kepada kita bahwa lutiyun ini betul-betul sebuah penyimpangan yang luar biasa sampai mengakibatkan mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin mencoba melihat dari perspektif hukum syar'i terhadap pelaku penyimpangan seksual merespon kampanye LGBT. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, penyimpangan seksual adalah orang yang memiliki disorientasi seksual yang digemborkan saat ini dengan istilah LGBT atau GLBT. Tapi kelihatannya kaum feminis liberal lebih senang menggunakan istilah LGBT. L-nya didahulukan daripada G-nya. Mungkin lebih seksi kali ya, karena juga lebih lebih manusiawi lah. Karena memang yang dituntut oleh kaum feminis liberal ini adalah bagaimana dunia mengakui eksistensi mereka, memberikan ruang atas keberadaan mereka, menghargai atas kehidupan mereka, sehingga seolah-olah dunia ini tidak adil. Karena kalau dulu di kampung ya, orang kalau dibilang bencong itu sudah, walaupun sebenarnya sebutan itu mungkin hanya dari dari bawaan ya, dari dari penampilan, dari postur. Tentu perilaku seksualnya tidak menyimpang ya. Saya banyak kok menemukan yang disebut bencong, ternyata anaknya banyak. Berarti kan tidak ada penyimpangan. Penting ini untuk kita pahami, karena nanti bagaimana hukum syariahnya, bagaimana tinjauan fikihnya terhadap wanita lesbian ini berbeda dengan nanti hukumnya terhadap laki-laki atau gay. Kemudian B-nya, biseksual adalah seorang yang menikmati hubungan seksual dengan laki-laki atau perempuan. Yang terakhir T-nya, transgender, merupakan ketidaksamaan identitas gender seseorang terhadap jenis kelamin yang ditunjuk kepada dirinya, sehingga ia dapat mengidentifikasi dirinya sebagai macam-macam, bisa heteroseksual, bisa homoseksual, bisa biseksual, bahkan juga aseksual. Artinya enggak syahwat sama sekali. Tentu akhirnya kita pun dipaksa untuk mencoba memahami LGBT gitu. Suatu terminologis yang sebenarnya tidak ada di dalam literatur Islam, literatur syariah. Karena di dalam literatur syariah itu penyimpangan seksual itu cuma ada 3. Yang pertama adalah liwat, yang kedua adalah sihak,
Dan yang ketiga adalah ityanul bahaim. Jadi kalau ada seseorang melakukan 3 hal dalam melakukan seksual, maka berarti dia abnormal atau telah terjadi penyimpangan. Apa itu liwat? Ya. Liwat itu diambil dari kata lato, liwaton fahuwa laitun. Ya. Lait ini pelakunya, ya, pelakunya, yaitu idkhalus syahsi qadibahu fi duburi syahsin akhar. Secara definisi, yang namanya liwat adalah seseorang memasukkan buah zakarnya kepada bagian dubur seseorang lain sesama satu jenis, yaitu laki-laki. Ini sebenarnya yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Jadi mereka adalah para pelaku liwat. Para pelaku liwat. Kemudian sihak itu lesbian, ya. Jadi lesbian itu dalam bahasa fikihnya sihak. Kemudian yang ketiga ityanul bahaim, melakukan persetubuhan dengan binatang. Ini dianggap penyimpangan, ya. Melakukan persetubuhan dengan binatang. Adapun biseksual atau transgender, ya tinggal include kepada hukum liwat atau hukum sihak atau hukum ityanul bahaim. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, bagaimana para ulama meninjau atau menghukum kasus penyimpangan seksual ini. Di dalam sebuah pendapat yang dinukil dari Imam Asy-Syafi'i, inna hukman liwat ka hukmiz zina. Jadi hukum liwat atau hukum homoseksual itu seperti hukumnya berzina. Hukumannya ada 2. Kalau tidak dicambuk berarti dirajam. Pendapat yang kedua, hukuman bagi homoseksual ini dihukumi seperti orang murtad. Bagaimana hukuman orang murtad? Hukuman orang murtad itu dibunuh. Menulis sebuah risalah kepada Khalid bin Walid setelah terjadi musyawarah di antara para sahabat, menyikapi hukuman terhadap pelaku homoseksual. Apa yang diputuskan oleh para sahabat yang dipimpin oleh Abu Bakar? Yaitu biqatlil la'id, dengan dibunuh. Ini hukuman bagi homoseksual. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, tentu memang Al-Quran juga menyebut sebagai sebuah fahisyah, perbuatan yang sangat keji. Tentu ada hikmah di balik ketegasan syariat atas pelaku homoseksual, karena ini akan menghancurkan sistem kehidupan, di mana dengan terjadi ini, terjadi perilaku penyimpangan ini, kemudian bagaimana kelanjutan dunia ini? Kan keberlangsungan dunia ini kan karena ada apa? Ada reproduksi, ya kan? Ada regenerasi. Homoseksual tidak akan mungkin bisa melahirkan generasi atau keturunan. Maka ini berarti menghancurkan tatanan, menghancurkan sistem. Sudah barang tentu, ya.
pelakunya dihukum dengan hukuman yang sangat keras. Hukum perzinahan wa innama bihi at-ta'zir. Jadi hukumannya adalah hukuman ta'zir. Karena hukuman ta'zir tentu diserahkan kepada pemerintah, kepada penguasa. Terserah imamnya mau diapakan, apakah mau dipenjara, apa mau diisolasi, apa mau bagaimana begitu, terserah. Juga bisa juga mungkin dicambuk juga bisa ya. Saya coba searching di internet gitu ya. Saya pengen tahu ada nggak nih ulama yang memberikan alternatif hukumannya apa nih buat pelaku lesbian ini. Loh, di situ ada situs ya, diasuh oleh seorang syekh begitu. Nah itu hukumannya sama dengan zina katanya begitu. Tapi setelah saya telusuri dalilnya, oh ini kelihatannya Syiah, karena tidak mengambil hadis-hadis yang umum digunakan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin bisa jadi menurut mereka hukumannya sama dengan hukuman zina. Allah. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Nah, jangan sok suci lo, ngurusin orang, belum tentu lo masuk surga. Kira-kira kan begitu kalau kata bahasa orang sekarang. Jangan sok suci, sekarang bilang peduli banget sih. Itu hak asasi manusia gitu ya. Ya sama apa yang dikatakan oleh kaum homoseksual pada zaman Nabi Lut juga sama, ngelarang-larang sok suci loh gitu, pura-pura aja. Kira-kira ada korelasinya nggak dengan para pembela LGBT hari ini? Saya lihat orang yang berpandangan bahwa gender itu hanya laki-laki, seks itu hanya laki-laki dan perempuan. Kalau di luar itu kan ada bahasannya. Coba nanti kita singgung. Apakah ada dalam diri orang itu punya dua alat kelamin? Seseorang yang mempunyai dua alat kelamin. Nanti secara fikihnya mana yang dominan, mana yang fungsi. Kalau dua-duanya fungsi, mesti ada yang dominan dan kecenderungan naluriah. Itulah yang kemudian terjadi hukuman kepada seorang khunsa. Ya. Tetapi khunsa ini kalau kita dalam berjamaah itu kan, posisinya dia di mana posisinya? Dia posisinya itu tetap harus di depan shop para wanita, ya kan? Jadi kan laki-laki, kemudian anak-anak, khunsa, baru wanita. Nah ini yang coba disimpangkan sebenarnya, didistorsi. Ini katanya adalah dasar fikih LGBT. Dosa besarnya itu sama dengan menghardik orang tua, sama dengan menghardik orang tua. Sama juga tadi Ityanul bahaim juga sama. Jadi kalau kita bicara dari sisi dosa, lesbian, gay, biseksual dan transgender itu sama, dosanya sama. Hadirin sekalian, memang yang menyebabkan kaum Nabi Lut diazab oleh Allah dari
pemujaan terhadap syahwat berkembang menjadi dosa-dosa besar yang lainnya juga akhirnya dilakukan gitu. Bahkan disebutkan mereka itu suka menggosok, menggasap itu menggasak. Apa menggasak itu? Menggasak, Pak. Jadi mengambil harta orang lain secara paksa. Kenapa orang melakukan dosa besar? Nah, ini kan pertanyaannya. Kalau kita ngomongin syahwat, semuanya kita punya syahwat, betul tidak? Kata Rasulullah, iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub. Takutlah dengan meremehkan dosa. Berarti dosa besar itu cikal bakalnya ngeremehin dosa kecil. Jadi nggak ujug-ujug besar, kecil dulu. Ya, contohnya apa dosa kecil? Contohnya kalau ulama dulu mah ya, dia meludah ke arah kiblat, itu sudah termasuk dosa. Meludah ke arah kiblat itu udah termasuk dosa. Kalau ngeliat sama ngeliatin beda nggak? Kalau bapak ngeliatin itu dosa kecil apa dosa besar? Hah? Besar. Enggak, itu dosa kecil. Iya, kan kalau dosa besar kan zina ya, tadi itu yang minum khamr dan itu ya. Yang maksudnya ada hukuman secara nas sudah Allah tentukan, namanya hudud ya. Kemudian ada ya tadi ya, kalau itu memang penyimpangan, dah nggak ada toleransi dari agama. Terus bagaimana orang bawaan lahir tadi itu loh? Dia sebenarnya kelaminnya laki-laki, tapi gemula ya, apa namanya? Ya lembut gitu. Nggak bisa dia rubah. Kalau itu nggak masalah. Artinya nggak masalah gitu, nggak masalah, emang udah bawaannya begitu, mau bagaimana gitu. Yang tidak bisa ditolerir adalah ketika apa yang di kampung mah bilang bencong gitu ya, kemudian berubah menjadi disorientasi seksual, itu masalah. Tapi sepanjang dia tetap karena kelaminnya laki-laki, dia menjadi laki-laki yang gemulai, kemudian punya istri, punya anak, nggak masalah. Secara fikih nggak masalah. Artinya nggak dihukumi, nggak boleh gitu. Kecuali juga begini, yang di sisi yang lain kan, yang disoroti masalah pakaian kan, betul nggak? Nah udah gemulai, pakaiannya kemayu lagi, nah itu yang nggak boleh. Jadi tetap aja walaupun gemulai, dia pakaiannya harus laki-laki ya, itu. Secara pikir nggak masalah. Sama perempuan yang kelaki-lakian ya, tomboy lah gitu ya. Itu karena mentang-mentang tomboy kemudian didukung dengan pakaiannya, ini yang nggak boleh. Ya, laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian wanita, wanita tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Jadi ya ngomongin pakaian repot lagi nih ya. Hari ini bingung saya ngebedainnya. Kalau ini pakaian perempuan apa pakaian laki. Kadang-kadang kaos juga, ini buat perempuan apa buat laki-laki? Buat dua-duanya katanya gitu. Tapi mestinya ada bedanya pakaian laki-laki dengan pakaian perempuan. Penyimpangan seksual laki-laki dengan perempuan berbeda hukumnya. Kemudian yang kedua, bahwa ini sebenarnya sebuah efek daripada pemujaan syahwat. Dari pemujaan syahwat itulah lahir penyimpangan. Setiap manusia melakukan pemujaan terhadap syahwat, maka dia akan terjebak di dalam perbuatan dosa besar. Dan kalau dia sudah terjebak ke dalam satu perbuatan dosa besar, akan berkembang kepada dosa besar yang lainnya. Sekarang pertanyaannya, Ustadz jangan hanya bisa bicara. Saya juga coba tuh melihat,
kan komentar-komentar udah pokoknya haram, kita nggak bisa hidup di dunia ini, kayak kita bukan makhluk Tuhan, begitu kata mereka. Kita coba melihat apa sih sebenarnya yang dirasakan. Saya pikir yang paling bertanggung jawab terhadap kampanye LGBT itu yaitu kaum liberal, kaum feminis liberal, karena mereka jelas tujuannya politis, tujuannya adalah penghancuran, tujuannya adalah pemberangusan terhadap nilai-nilai agama. Mereka ingin coba dobrak ajaran Islam, lalu kemudian ketika masih ada yang mempertahankan, apalagi di level institusi, maka mereka akan katakan kolot dan tradisional sudah saatnya ditinggalkan. Ini adalah tantangan bahwa modernitas bukan berarti sebuah kebebasan tanpa ada rambu-rambu dan norma-norma agama. Pernikahan di dalam agama bukan hanya sekedar legitimasi normatif dalam undang-undang, tapi ini adalah peristiwa yang sakral. LGBT ini merusak kesakralan dari sebuah pernikahan itu. Kemudian terakhir, memang harus ada solusinya. Saya pikir kita fokuskan kalau mau melawan, mengcounter, ini loh para otak-otak intelektual yang mengkampanyekan LGBT di Indonesia. Kalau ini kan korban sebenarnya ya, yang di jalan-jalan itu kan korban. Ya nggak usah jauh-jauh, kalau saya pulang dari Jakarta ke Bekasi itu, ya jam 12 malam itu udah banyak di pinggir jalan itu. Saya pikir mereka ini korban. Inilah mungkin kita coba bagaimana caranya Al-Azhar mungkin ada lembaga khusus untuk menangani LGBT supaya mereka kembali kepada kudratnya, kepada asal penciptaannya, karena insya Allah itulah yang sesuai dengan fitrah, dan pada akhirnya kita tidak bisa melabrak dan melanggar fitrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kepada kita segala apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan, esensi dan hakiki dari setiap manusia. Kita sudah dijelaskan banyak dan jelas kalau menghancurkan sistem tatanan turunan kita. Jadi itu tadi materi yang saya sampaikan adalah mungkin paparannya. Alhamdulillah sudah selesai untuk poin pertama. Silakan untuk yang kedua kita sama-sama kita buka untuk poin yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bisa tadi blog A. Jadi kebetulan beberapa hari yang lalu saya juga sempat membuat tulisan singkat mengenai bahaya LGBT, di mana saya sampaikan di situ dalil-dalil di Al-Quran banyak sekali. Selain tadi disampaikan Al-Araf, ada juga surat Al-Quran, Al-Hijr, kemudian ada surat Hud, ada juga di Asy-Syu'ara itu menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan kaum Nabi Lut yang menyimpang dari ajaran yang didakwakan oleh Nabi Lut. Bagaimana Allah menurunkan batu-batu sehingga mereka semua hancur. Itulah yang sebenarnya perlu kita waspadai, karena ketika kelompok LGBT semakin merajalela, bukan tidak mungkin ada juga akan terjadi di Indonesia. Seandainya mereka semakin berkembang meluas, dan mungkin kalau saya tidak salah, sekarang ini ada beberapa pihak yang sedang menggugat undang-undang perkawinan, sehingga pada akhirnya pihak yang mendukung LGBT ini merasa lega, yang akhirnya mereka merasa lega seperti itu. Ini yang sebenarnya perlu kita waspadai, karena begitu ini bisa terjadi dikabulkan, maka Allah semoga Allah tidak membuat negeri kita seperti itu. Kemudian kalau kita kembali ke awal, tentunya tidak lepas dari peran orang tua, khususnya ketika mereka masih kecil. Jadi ketika terjadi orang tua merasa ada hal-hal yang aneh dengan anaknya ketika masih kecil, maka perlu adanya konsultasi dengan pihak dokter psikologi dan kemudian dari pihak-pihak
lain yang berwenang, sehingga ketika nanti sudah dewasa tidak terjadi penyimpangan seperti yang kita lihat sekarang ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini bisa jadi ketika kecil orang tua sudah memberitahu, sudah mendidik, tapi ketika sudah besar ada lingkungan yang tidak mendukung, seolah-olah mereka jadi bergeser gitu. Sehingga pentingnya pendidikan agama yang terutama masalah edukasi seksual sejak dini seperti itu. Nah, mengenai transgender, kalau kita perhatikan sekarang ini, mungkin tadi Bu sudah menyampaikan bahwa ada urutan soft ketika orang kalau disebut banci ya, jadi dia masih di depan perempuan. Tentunya mungkin tadi belum bisa oleh sama Ustaz bahwa dalam Islam memperbolehkan ketika ada seseorang yang memiliki dua kelamin, maka diperbolehkan untuk melakukan operasi sehingga ada satu kelamin yang dominan itu yang berfungsi, walaupun kedua berfungsi, namun ketika satu tidak dominan maka bisa diambil seperti itu. Nah tadi kalau saya tidak salah mendengar, Ustaz baru menyebutkan boleh untuk memilih, tapi belum ada penyebutan untuk operasi. Karena khawatirnya ketika dia bilang perempuan, besoknya laki-laki. Itu ya. Bisa misalnya membuat suatu penipuan seperti itu. Karena biasanya ada suatu sertifikat yang menyatakan hal tersebut. Pertanyaan saya terkait dengan transgender ini tadi sudah disampaikan bahwa ketika laki-laki ternyata hormonnya lebih dominan perempuan, itu tetap tidak masalah selama menikah dengan perempuan dan memiliki anak. Nah, sementara kalau saya perhatikan sekarang ini, itu laki-laki yang memiliki sifat seperti itu lebih banyak bergaul dengan perempuan. Arti mereka tidak diterima di kalangan laki-laki. Namun di sisi lain, untuk hasrat seksualnya mereka ke laki-laki. Nah ini bagaimana? Karena mereka tidak pede untuk menikah dengan perempuan, tapi sehari-hari mereka bergaul dengan perempuan. Jadi dia merasa perempuan bukan laki-laki, sehingga penyaluran rasa seksualnya kepada laki-laki bukan perempuan. Betul. Itu bagaimana? Iya. Satu hadis sebelum menjawab pertanyaan yang sangat luar biasa tadi. Jadi kelihatannya ini perlu jadi warning kita semua. Jadi hadis itu berbunyi la yanzur ar-rajul ila auratir rajul wala al-mar'ah ila auratil mar'ah wala yufdi ar-rajul ila ar-rajul pisau bin wahid wala tufdi al-mar'ah ila al-mar'ah pisau. Artinya, janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain. Dan janganlah pula seorang wanita melihat aurat wanita lain. Dan janganlah seorang laki-laki memakai satu selimut dengan laki-laki lain. Dan jangan pula seorang wanita memakai satu selimut dengan wanita lain. Ini kelihatannya harus kita cermati bersama. Soal aurat dulu dah. Aurat laki-laki itu kan di atas pusar, di bawah dengkul. Banyak nggak sekarang yang dengkulnya kelihatan, lalu jadi tontonan. Nah, ini potensial. Kemudian wanita tidak boleh melihat aurat wanita lain. Banyak nggak wanita yang buka aurat? Oke. Kemudian iseng dah ya, karena satu kosan ya, dipennya satu, selimutnya satu, tidur bareng kan sama-sama satu wanita, nggak boleh. Kalau sudah dewasa. Ini. Terus bagaimana kalau ada kakak? Ada kakak nih, sama. Yang cowok kan kita satuin tuh ya, tapi juga harus di warning dari sejak dini bahwa ini aurat kamu tidak boleh perlihatkan, dan
kamu juga tidak boleh melihat aurat orang lain. Kita sudah harus dari umur 7 tahun itu seiring dengan pendidikan terhadap anak tentang sholat, juga kita ajari mereka soal pentingnya menjaga aurat. Nih yang pertama. Kemudian ini bagaimana nih konstruksi sosialnya, kelihatannya memang seolah-olah yang gemulai yang ini malah akhirnya kan terjerumus kepada, karena dia diakomodirnya teman-temannya perempuan padahal dia laki-laki, akhirnya dia kan lebih ke sono gitu ya, dan dia juga nyaman berada di sana. Lalu sekarang ketika dia atau wanita melihat dia melihat wanita, apakah itu secara fikih, apakah itu haram hukumnya? Sebagaimana laki-laki umum melihat wanita dan begitu sebaliknya yang bukan mahram, sama hukumnya. Jadi nggak boleh karena dia gemulai dicubit-cubit gitu ya, haram tetap dilihat, ya tetap haram karena dia adalah ininya laki-laki. Itulah memperlakukan tadi yang saudara penanya sampaikan. Terus bagaimana kita caranya? Inilah memang kadang-kadang pendidikan kita ini kan pedulinya pada level formal. Padahal sebenarnya di masyarakat itu harus ada kantong-kantong pembinaan. Sehingga anak-anak ini apa namanya, kalau bahasanya, jangan sampai dia jatuh ke pendekar berwatak jahat, jangan sampai dia jatuh dibina oleh orang lain. Mestinya dari rumah itu datang ke kantong-kantong kita untuk mendapatkan pembinaan, termasuk ketika kita menemukan kasus pada anak-anak yang ada apa gitu ya, yang wanita juga agak gimana, yang agak gimana, lalu kemudian disitulah pentingnya pembinaan. Makanya saya setuju bahwa apabila ada kasus yang sudah sedemikian berkembang di Indonesia ini, upayanya harus rehabilitasi ya. Direhabilitasi, dikembalikan kepada keindahan hidupnya mengikuti sunnatullah, maka insya Allah dia akan menemukan jati dirinya. Dan jangan diseret dia kepada lingkungan atau community yang memuja hawa nafsu. Saya pikir pemujaan terhadap hawa nafsu diimplementasikan dalam berbagai macam bentuknya. Ada LGBT, ada community macam-macam. Saya juga nggak habis pikir tuh komunitas Vespa butut. Saya nggak habis pikir, semuanya serba butut, tidak boleh ada yang baru. Rasional nggak sih sebenarnya itu? Pernah nggak nemukan bahwa sampah itu di Vespa itu sampah semua? Dan memang kode etik di dalam community ini tidak boleh ada yang baru, harus butut, harus basi semua. Masuk akal nggak sih? Saya pikir implementasi pemujaan terhadap hawa nafsu macam-macam ya. LGBT memang salah satunya yang sekarang sedang dikampanyekan, dan sesungguhnya kita juga tidak boleh berlebihan karena ini sebenarnya lebih karena motif propaganda, lebih karena didukung oleh hegemoni global ingin menghancurkan tatanan nilai-nilai Islam yang berurat berakar di Indonesia ini. Saya pikir kita semua punya tanggung jawab untuk menyelamatkan generasi mudi kita dari korban LGBT ini. Sebagai caranya kita buat kantong-kantong pembinaan. Insya Allah dengan begitu setidaknya kalau ada potensi yang mengarah ke sana, kita sudah bisa cegah sejak dini. Ada preventif dari kita punya tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup masyarakat, kelangsungan hidup umat, kelangsungan hidup agama. Itu tidak bisa kita titipkan kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Kitalah harus menjadi bagian penting yang berada di tengah-tengah masyarakat. Wallahu a'lam. Kampanye penghancuran itu berbagai macam. Peristiwa Valentine Day juga menjadi alat kampanye penghancuran. Natal tahun baru menjadi alat penghancuran. LGBT menjadi alat penghancuran. Semuanya bermuara pada liberalisasi, sekularisasi. Sedangkan masyarakat Indonesia, bagaimana kita lihat sistem pendidikan dari sejak SD sampai sekolah tinggi menganut paham liberal, memisahkan antara agama dan umum. Dikotomi inilah yang harus kita jawab. Sehingga akhirnya
kita kemudian bisa merajut kembali, merangkai kembali bahwa Islam tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan ini, dan kita tidak boleh lari dari realitas ini. Kita harus hadapi dimanapun kita berada, bagaimanapun posisi kita. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Saya pikir ustadz atau ulama atau kiai dia punya banyak keterbatasan, tapi tugas dakwah tidak boleh dibebankan kepada mereka, menjadi kewajiban kita semua. Insya Allah kesadaran itu kita bisa menyelesaikan penyakit-penyakit sosial yang terjadi di masyarakat, yang itu sangat bisa jadi peristiwanya disengaja dan memang diciptakan untuk tumbuh subur di negeri Indonesia ini. Wallahu a'lam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.